Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para praktisi perbankan syariah, para pakar syariah, Dewan Pengawas Syariah, notaris, konsultan, termasuk kepada para hakim ya di seluruh pengadilan di Indonesia, khususnya pengadilan agama. Salah satu topik materi pelatihan yang diajarkan oleh Iqtisad Consulting adalah tentang cesi, novasi, subrogasi, dan bagaimana implementasinya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Nah, ini penting tidak saja bagi praktisi perbankan syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah, tapi juga adalah bagi para Dewan Pengawas Syariah, notaris, dan praktisi hukum lainnya. Di dalam topik ini, paling tidak ada 51 subbahasan utama yang harus kita pahami dengan baik. Nah, diantaranya adalah bagaimana kedudukan dan peranan cesi, novasi, dan subrogasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Kemudian apa alasan terjadinya cesi, novasi, dan subrogasi. Kemudian yang lebih penting lagi bagaimana konsep syariah ya tentang penerapan cesi, novasi, dan subrogasi, khususnya penerapan konsep hawalah ya di dalam fikih muamalah, di mana titik persamaannya, perbedaannya, dan bagaimana implementasinya. Nah, satu hal yang perlu dipahami oleh para pakar-pakar, para guru besar, para profesor di seluruh Indonesia, di UIN, baik yang berasal dari dokter luar negeri atau dari dokter dalam negeri, adalah tentang paradigma syariah. Saya ulangi, paradigma syariah tentang konsep baik dain bid dain, tentang konsep baik kali bikali dalam pandangan ulama dan argumentasi para ulama sepanjang sejarah. Ini sangat penting dipahami dengan baik oleh para profesor-profesor, oleh para guru-guru besar yang bisa langsung membaca literatur klasik ya tentang konsep hawalah, tentang konsep-konsep pengalihan hutang ya di dalam syariah, bagaimana pula konsep-konsep kafalah dan lainnya, dan bagaimana ilat-ilat yang terkandung di dalam larangan Nabi Muhammad SAW tentang baik kali bikali. Nah, karena itu salah satu bahasan yang akan kita bahas adalah bagaimana konsep maqasid syariah ya pada baik dain dan baik dain bid dain. Baik dain dan baik dain bid dain. Nah, tentu dalam kajian ini ya karena kita membahas cesi, novasi, dan subrogasi tidak lepas dari kajian hawalah dain dan hawalah hak. Saya ulangi, kita para dosen, para ahli harus mengetahui dan memahami dengan baik hawalah dain dan hawalah hak, hawalah mutlaqah dan hawalah muqayyadah. Jadi hawalah itu bukan dalam bentuk tunggal. Dia ada dua macam, bahkan bisa beberapa istilah yang digunakan. Nah, kekeliruan kita selama ini para dosen, para pakar menganggap hawalah dain saja. Nah, paratur syariah yang lebih komprehensif, lebih mendalam hadis-hadis Nabi tentang hawalah, maka di sini salah itu bertitik sentuh secara kuat dengan konsep kafalah. Nah, itu baru dasar-dasarnya. Ya. Nah, kemudian di dalam kajian-kajian ini kita akan juga novasi subjektif aktif tanpa iwat, novasi subjektif aktif dengan iwat. Itu bagian kecil yang akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu solusi yang diberikan di dalam penerapan cesi, inovasi, dan subrogasi ini adalah Islamic Financial Engineering. Jadi konsep tawarruk yang dibolehkan, ya dimungkinkan sebagai solusi ya di dalam penerapan
cesi, novasi, dan subrogasi. Karena itu kita harus memahami ya secara mendalam tentang konsep-konsep inovasi, subrogasi, cesi secara hukum positif. Nah, kemudian ini melangkah kepada kajian-kajian berikutnya, bagaimana aspek jaminan ya dalam cesi, novasi, subrogasi, kemudian bagaimana mekanisme subrogasi syariah tanpa iwat, bagaimana mekanisme subrogasi syariah dengan iwat, mekanisme penerapan novasi subjektif aktif, novasi subjektif pasif. Nah, ini akan kita bahas ya di dalam forum yang sangat elit ini ya bagi para intelektual. Nah, kemudian ada juga kajian terkait dengan bisa menjadi ibroh ya bagi para praktisi perbankan. Itu diantaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.